Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Asep Abdul Muhi selaku dosen kita di mata kuliah Agama Islam, dan teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berdiskusi membahas tema yang kali ini bakal aku bahas di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang dengan ajaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya memilih tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Semoga dari pemaparan dari tugas yang saya paparkan ini bisa memberikan wawasan baru, juga bisa menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Nida Nadiana. Saya dari kelas MP 4804 dengan NIM 6070424000021 dari kelas gabungan 02. Nah, berikut ini langsung aja ke materi dengan topik yang saya pilih, yaitu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, yang disusun untuk menarik perhatian orang awam. Teman-teman sekalian semua, pernah gak sih kita berpikir di tengah kehidupan yang serba tidak pasti ini, ada gak sih sumber kebenaran yang benar-benar bisa diandelin gitu? Kayak zaman yang penuh dengan informasi simpang siur ini, terus berita hoax atau palsu tuh otomatis udah emang lagi menyebar luas kan. Nah, dengan kebingungan ini tuh kita butuh gak sih satu pegangan yang pasti? Nah, karena itu Allah tuh udah ngasih kita sesuatu. Ada yang bisa nebak itu apa? Nah, aku kasih tahu jawabannya. Allah ngasih kita Al-Quran. Ting, bener gitu tadi yang kalian nebak. Nah, buat kalian udah pada tahu gak sih Al-Quran itu apa? Tapi buat yang belum tahu, sini aku jelasin lagi. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 pun itu tuh berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kenapa sih kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar gak bisa diragui? Nah, oleh karena itu, ayo kita bahas bareng. Bilang kecuali yang ada ujung. Nah, yang pertama, apa sih artinya tidak ada keraguan di dalamnya? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya, ini tuh bukan cuma sekedar klaim tanpa bukti. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah bahwa Al-Quran datang dari Tuhan yang Maha Mengetahui, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Nah, artinya setiap kata, ayat, dan surah di dalam Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak dan tidak terbantahkan. Nah, tidak ada satupun kontradiksi di dalamnya, tidak ada kesalahan sejarah, dan tidak ada ilmu pengetahuan yang salah. Nah, bayangin, Al-Quran tuh diturunin lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah, namun isinya tetap relevan gak sih sampai saat ini? Nah, misalnya, gak usah jauh-jauh deh, ilmu pengetahuan. Al-Quran sudah nyebutin hal-hal baru yang ditemukan oleh manusia di era modern ini. Contohnya adalah kayak seperti proses penciptaan manusia dalam rahim ibu. Nah, itu tuh dibahas dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14
dimana dan di situ tuh nggak cuma itu, ada fenomena alam dan juga lainnya. Nah, yang kedua, kenapa sih Al-Quran tuh nggak bisa diraguin gitu? Nah, di sini aku punya beberapa poin alasan yang bikin Al-Quran tuh nggak bisa diraguin gitu. Nah, yang pertama, keasliannya itu terjaga. Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang terjamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, dari ayat tersebut pun nggak ada sedikit perubahan dari ayat Al-Hijr tersebut pada Al-Quran sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Nah, yang kedua, kandungan yang menakjubkan adalah Al-Quran tidak hanya berisi hukum-hukum agama, tetapi juga nilai moral, petunjuk hidup, hingga pengetahuan tentang alam semesta. Nah, semuanya itu disampaikan dengan gaya bahasa yang indah dan menyejukkan hati, sehingga membuktikan bahwa kitab ini bukanlah buatan manusia. Terus selanjutnya, pada poin berikutnya ada mukjizat bagi umat manusia. Nah, salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah bagaimana ia bisa mempengaruhi hati manusia. Nah, menyentuh sanubari dan membawa ketenangan jiwa bagi siapa saja yang membacanya dengan iman. Apa? Masih belum percaya? Nih, aku masih punya kisah nyata biar kalian tuh pada percaya kalau Al-Quran tuh gak bisa diraguin. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh, gak akan banyak, ada satu lah. Nah, aku ada cerita, ada kisah inspiratif dari seorang profesor terkenal di Amerika. Dia tuh awalnya seorang ateis. Nah, setelah bertahun-tahun meneliti Al-Quran dengan niat ingin menemukan kesalahan di dalamnya, tapi ternyata plot twist-nya apa? Dia justru terkejut karena tidak menemukan satupun kontradiksi. Nah, akhirnya dia memeluk agama Islam dan mengakui bahwa Al-Quran itu memang berasal dari Tuhan. Nah, kisah ini tuh bukan cuma satu-satunya guys, tapi banyak. Cuman ini yang aku ambil cuma satu aja. Nah, terus udah kayak gitu, pasti banyak lah orang dari latar belakang yang berbeda itu menemukan hidayah melalui Al-Quran. Nah, ini tuh bukti nyata kalau Al-Quran tidak hanya sebuah kitab, tidak hanya sekadar bacaan, tapi juga cahaya petunjuk bagi yang mencarinya. Nah, gimana teman-teman semua? Udah pada paham belum? Kalau Al-Quran tuh kitab yang gak ada keraguannya, yang gak bisa diraguin. Nah, di dalamnya tuh iya kayak sumber kebenaran, iya penuntun hidup, iya terus pelipur lara bagi setiap jiwa yang haus akan kebenaran, iya. Nah, di tengah-tengah dunia yang penuh kebingungan ini, Al-Quran tuh adalah kayak cahaya gitu buat nerangin jalan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, jangan hanya diletakkan dalam rak buku sebagai hiasan, tapi harus kita baca juga dong, renungin, terus amalin juga tuh isi-isinya. Nah, insya Allah, dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian dari saya Nida Nadiana. Maaf bila ada salah-salah kata, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Asep Abdul Mohi. Terima kasih juga teman-teman semuanya.